Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Aditya Pratama dari program studi pendidikan bahasa Arab kelas 1A semester 1 akan menguraikan tentang bab tahawur dari kitab Idhatun Nasiin karangan Syekh Mustafa Al-Ghulayaini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tahawur ini artinya adalah ngawur atau asal-asalan, yaitu melakukan sesuatu dengan asal-asalan, dimana sifat ini harus kita hindari, harus kita jauhi, harus kita hilangkan dari dalam diri kita. Sifat tahawur ini masih ada kaitannya dengan sifat sebelumnya, yaitu al-jubni, di mana al-jubni artinya kholakon samilan wa maslabatan, yang artinya budi pekerti yang rendah dan cacat, di mana sama dengan tahawur ini yang sama-sama budi pekerti rendah. Nah, jika sifat takut atau ajubun ini masih ada dalam diri kita, maka ketika kita melakukan sesuatu kegiatan atau sesuatu perencanaan atau suatu agenda, maka yang terjadi yaitu kegagalan, dimana kita gagal dalam melaksanakan agenda kegiatan yang kita lakukan. Maka dari itu kita harus menjauhi, menghindari, dan menghilangkan sifat al-jubn ini dari diri kita. Selanjutnya kita masuk pada tahawur. Kalau kita maju untuk melakukan sesuatu hal, suatu kegiatan atau sesuatu agenda tanpa berpikir sebelumnya, maka yang terjadi yaitu kita gagal dalam melaksanakan kegiatan, melaksanakan agenda itu. Maka dari itu, teman-teman yang akan melaksanakan kegiatan harus dipikir dulu matang-matang sebelumnya, supaya kegiatannya berjalan dengan lancar dan tidak ada kegagalan saat melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi sifat al-jubni atau takut dalam melaksanakan kegiatan atau pekerjaan, maka bisa membuat pekerjaan atau kegiatan itu menjadi gagal. Sedangkan tahawur atau ngawur atau ceroboh, yang dimana itu kita melakukan sesuatu kegiatan tanpa dipikir matang-matang, maka yang terjadi yaitu ketidakberhasilannya kegiatan itu. Nah, tak jarang kita menemui sekelompok orang-orang yang semangat dalam melaksanakan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu persoalan, di mana pada akhirnya mereka akan mendapatkan hasil yang nihil dan bahkan hanya meninggalkan atau menghasilkan kekecewaan belaka. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui tersembunyinya sifat tahawur itu? Bahwasanya orang-orang yang berpikir, orang-orang yang benar-benar berpikir, ia akan bisa mengetahui tahawur itu dibalik fenomena-fenomena yang ada di sekitarnya. Seperti kita ini sebagai seorang mahasiswa, di mana dengan pikiran kita bisa menganalisis dengan mengamati setiap peristiwa fenomena yang ada di sekitar kita, maka kita bisa melihat sedikit celah tersembunyinya sifat tahawur itu dalam masyarakat sekarang ini. Bahwasanya setiap pekerjaan
yang akan kita rencanakan itu memiliki dua kemungkinan. Satu, apakah suatu pekerjaan itu akan berhasil? Yang kedua, apakah suatu pekerjaan itu akan gagal? Nah, sama halnya kita sebagai mahasiswa, misalnya kita mau merencanakan suatu kegiatan, agenda atau webinar kah, maka juga memiliki dua kemungkinan, apakah nanti akan berhasil kegiatan kita atau mungkin gagal kegiatan kita. Seorang yang berpikir, maka ia akan mempertimbangkan apakah pekerjaannya nanti atau kegiatannya nanti apakah akan berhasil atau tidak. Sama halnya kita sebagai mahasiswa, jika kita ingin melakukan suatu kegiatan atau suatu acara, maka kita harus menganalisis apakah nanti yang akan kita lakukan ini berhasil ataukah tidak. Setelah kita bisa menganalisis, mengira-ngira apakah nanti yang kita kerjakan akan berhasil atau gagal, dan akhirnya suatu kegiatan yang kita lakukan itu akan berhasil, maka kita bisa memaksimalkan, memfokuskan kita pada kegiatan itu agar supaya bisa benar-benar berhasil nantinya. Nah, jikalau pekerjaan yang akan kita lakukan itu gagal atau tidak berhasil, maka kita tinggalkanlah pekerjaan itu karena akan membuang waktu kita sia-sia saja. Lalu kita bisa memfokuskan kegiatan yang kira-kiranya kita lakukan akan berhasil. Jadi teman-teman, kalau kita mau melakukan kegiatan atau melaksanakan suatu agenda acara, maka kita harus berpikir terlebih dahulu, apakah nanti kegiatannya akan berhasil ataukah nanti gagal. Kalau nanti kegiatannya berhasil, maka kita bisa memfokuskan, memaksimalkan tenaga kita untuk mensukseskan kegiatan tersebut. Tapi jikalau kegiatan itu gagal, maka kita bisa tinggalkan kegiatan itu karena bisa membuat waktu kita terbuang sia-sia. Nah, bisa kita lihat bahwa sifat tahawur ini sangat berbahaya bagi diri kita. Begitu juga dengan sifat al-jubn ini. Kedua sifat ini bisa membuat kita gagal dan bisa membuat kita tidak sukses dalam meraih cita-cita kita. Nah, jikalau ada seorang yang bertolak belakang dari jalan yang benar, yaitu jalan yang sesat, jika kita tidak menasihatinya atau malah takut menasihatinya, maka dia akan tetap dalam kesesatan tersebut. Nah, jika teman-teman melihat seseorang yang berada dalam kesesatan, maka segeralah kita menasihatinya, menolong orang itu dari jalan yang sesat menuju jalan yang benar. Itu pula jika kita menasihati orang, mengajak orang ke jalan yang benar, tapi dengan cara yang keras, dengan cara yang salah, maka malah sebaliknya orang itu akan tidak mau dengan ajakan kita dan malah tidak akan pernah mendengar ajakan kita selamanya. Maka dari itu, kita sebagai penerus bangsa, marilah kita menghindari sikap tahawur itu, karena sikap itu, sifat itu bisa menyebabkan kita gagal dalam meraih cita-cita kita. Dan ini kutipan dari Syekh Mustafa Al-Ghulayani di kitab Hidayatun Nasihin. Jadilah engkau sebagai orang yang berjiwa sedang, yaitu wasatoh.
maka niscaya engkau akan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.